Dia terlihat sepertinya indah sedap. Kalau kamu belum try memang tidak sedap, tapi saya sudah try, memang sedap pula ini makanan ini. Oke, ini kali saya mau ajar kamu macam mana cara memasak makanan yang paling sedap tapi jarang kena makan. Jarang-jarang karena dengar, karena nampak, tapi paling sedap. Jadi kamu tengok video ini sampai habis ya. Saya mau ajar kamu macam mana cara memasak kumpul kuitiao. Jadi macam biasa di sini permulaan dia kuitiao dalam agaan 200 gram ataupun satu hidangan lah. Lepas tu kasih masuk satu biji telur, tidak perlu letak apa-apa rasalah. Taruh telur sama tepung kanji hewan sajalah, tepung jagung ataupun tepung lain pun boleh juga. Ini tepung kanji hewan saya pakai lah. Tujuan dia untuk taruh telur sama tepung adalah untuk kasih lekat di antara satu sama lain. Bila kena goreng dia tidak jadi hancur-hancur. Maksudnya dia tidak berpisah antara satu sama lain, jadi dia bergabung begitu, dia melekat bila kena goreng. Oke, kamu paham sudah kan? Oke, jadi macam biasa saya sebelum menggoreng saya kasih panas dulu minyak yang betul-betul panas supaya gorengan jadi senang sedikit lah, cepat panas. Jadi kasih panas dulu minyak, kasih panas. Nah begini dia panas dulu. Sudah panas, oke, sudah panas bandingkan. Oke, lepas itu kasih masuk kita punya kuitiao yang sudah kena kasih letak telur sama tepung kanji. Nah di sini kena nampak dia goreng, dia tidak berpisah antara satu sama lain. Nah, kalau kamu tidak letak telur ataupun tepung, dia pandai berpisah bila kena goreng lah. Jadi kamu kasih letak dia telur sama tepung supaya dia melekat dan tidak berpisah arah. Nah gitu. Jadi goreng-goreng dia sampai dia crispy. Di sini saya kasih kurang dia punya minyak sebab saya mau kasih lompat-lompat dia, saya mau kasih terbalik lah supaya senang-senang dia hangus di bawah dia tuh, crispy di bawah dia. Nah gini terus saya kasih terbalik terus. Jadi kamu yang di rumah kamu boleh kasih goreng sampai dia crispy lah. Goreng dia crispy, pastikan yang dia ada kamu letak telur sama tepung supaya dia pandai melekat macam ini. Sudah crispy bani, sudah oke. Lepas sudah crispy macam biasa saya punya cara, saya kasih wangi dulu bawang putih cincang sebelum masak dia punya kuala, supaya apa? Supaya ada dia punya wangi-wangi begitu. Terus saya kasih masuk saya punya air lah dalam magan 2 kok untuk satu hidangan punya. Lepas itu saya kasih masuk sipu dia dari kamu saja, mau ayam mau daging kah. Kalau yang lain-lain tuh daging apa-apa pun boleh, yang penting boleh makan. Terus saya kasih masuk saya punya sayur sawi sama itu baby corn. Boleh juga kamu tambah tomato kah, itu lobak kah, apa-apa pun boleh untuk mencantikkan warna-warni dia punya sayur. Pas itu saya kasih masuk rasa. Saya punya rasa garam, chicken stock sama ajinomoto sama serbuk lada putih. Tapi kamu ikuti rasa kamu sendiri lah, mau masin kah, tidak mau masin kah, tidak mau rasa apapun boleh. Sudah saya letak rasa, sudah begitu. Sudah yakin rasa, baru saya kasih pekat pakai tepung kanji hewan. Boleh juga kamu pakai tepung kanji biasa, cuma dia lambat pekat lah sama. Kalau kamu pakai tepung kanji selain daripada tepung kanji hewan, dia punya pekat tuh lambat. Pas itu saya kasih masuk telur satu biji yang dia sudah masak. Sudah begitu baru saya kasih pindah sepunya kuah pergi di sini kungfu kuitiao kita. Nah di sinilah dia terlihat sepertinya indah sedap. Kalau kamu belum try memang tidak sedap, tapi saya sudah try, memang sedap pula ini makanan ini. Jadi saya kasih tahu kamu tidak sedap nih makanan, indah sedap. Kamu try dulu baru kamu tahu sedap. Oke. Kuitiao goreng basah. Jadi ini kali saya mau ajar kamu macam mana cara memasak kuitiao goreng basah lah. Kalau orang Sabah paling famous ini nama kuitiao basah ataupun mie kuitiao goreng basah lah. Jadi macam biasa lah kamu tengok ini video sampai habis supaya kamu tidak ketinggalan macam mana cara saya masak lah. Macam biasalah kuali kena betul-betul panas dan berminyak. Saya ulang lagi, kuali kena betul-betul panas dan berminyak supaya gorengan ataupun tumisan kuitiao tidak pandai melekat lah. Tuh di sini saya kasih masuk kuitiao, baru saya kasih goyang-goyang dia, ambil dia punya panas. Kalau ini mie goreng basah pun kuitiao basah ini kan makin panas kuali, makin panas masakan makin sedap itu kamu punya masakan. Jadi pastikan ada wangi kuali lah, bukan orang bilang. Baru lepas tuh di sini saya kasih masuk bawang putih cincang untuk dia punya aroma wangi lah. Barulah saya kasih masuk
kecap cair untuk mencantikkan dia punya warna. Lepas kecap cair baru saya kasih masuk kecap pekat, jangan terlampau banyak lah, nanti terlampau hitam, agak-agak dia lah sedikit saja, yang penting dia cantik warna gelap sedikit. Oke, sudah. Kalau kamu nampak begini dia punya asap bermakna dia punya wangi kuali sudah naik lah, jangan takut hangus. Tapi yang penting kamu pandai agak dia punya apa, kamu pandai agak api dia lah, jangan hangus. Yang penting dia ada wok hey tapi jangan hangus. Masakan kena paling panas tapi indah hangus, itulah di sanalah dia boleh dapat wangi kuali. Masakan panas yang terlebih panas tapi tidak pandai hangus, begitu. Lepas itu kalau saya masak dia punya kuah macam biasa lah, saya kasih wangi dulu bawang putih cincang supaya dia punya sup pandai wangi ataupun dia punya kuah lah. Kalau kamu tidak pandai makan bawang putih cincang, kamu boleh pakai bawang merah lah untuk di rumah. Lepas itu saya kasih masuk kuantiti air ikut saya punya kuantiti banyak macam mana tuh ikut ya lah. Kalau sedikit lah bahkan. Baru saya kasih masuk di sini sayur sawi lah. Jadi di sini saya tidak pakai seafood apa-apa. Kalau kamu orang mau tambah seafood, ayam kah itu ikut daripada kamu punya cara masing-masing lah. Di sini sebagai pertunjukan video saja saya mau kasih share kamu. Lepas itu saya kasih masuk saya punya perasa, saya punya rasa ada garam, ada chicken stock, serbuk lada putih sama ajinomoto lah. Paling senang di sini ikut cita rasa mulut masing-masing lah. Lepas kalau sudah masak, sudah yakin dengan rasa, barulah boleh kita kasih pekat pakai tepung kanjewan ataupun potato starch lah. Pastikan kamu punya kepekatan kuah itu jangan terlampau pekat, jangan terlampau cair. Barulah saya kasih masuk, kasih wangi dia pakai minyak bija. Lepas itu di sini bolehlah sudah kasih hidang. Disebabkan di sini menu saya masak kue tiaw basah jadi tidak payah telur. Jadi beza dia watan ho sama kue tiaw basah. Watan ho dia ada telur, kue tiaw basah dia tidak telur. Jadi kamu orang tahu sudah kan, kamu mau try masak di rumah sendiri, kamu masaklah supaya kamu pandai makan. Ataupun orang bilang puas hati kalau makan sendiri, masak sendiri kan. Jadi kamu orang try lah. Itu saja makan. Ham choy soup isi ikan goreng. Jadi hari ini saya mau kasih tahu kamu macam mana cara memasak ham choy soup isi ikan goreng. Macam biasalah kamu tunggu ini video sampai habis supaya kamu tidak ketinggalan macam mana cara dia masak lah. Jadi di sini saya kasih panas minyak yang betul-betul panas untuk goreng isi ikan lah. Ataupun kalau kamu mau rasa fresh ikan, bolehlah kamu main rebus. Tapi kalau kamu yang main goreng, ikut cara masing-masing lah. Goreng ataupun rebus pun boleh, mana-mana pun boleh. Ataupun kamu pakai ayam kah, boleh juga, apapun boleh lah. Kepala ikan kah itu pun boleh. Jadi sebelum kasih masak dia punya sup, di sini saya rebus dulu kue tiaw lah. Tapi mie kue tiaw tidak payah rebus terlampau lama sebab dia sudah lembut sedia. Tujuan dia untuk goreng atau bukan goreng, tujuan dia untuk rebus adalah untuk kasih hilang dia punya minyak yang melekat sama tuh mie kue tiaw lah. Itu saja tujuannya lah. Tidak payah rebus lama-lama sebab dia indah keras. Lepas itu macam biasa lah kalau saya buat dia punya sup, saya kasih wangi dulu bawang putih cincang untuk dia punya aroma wangi lah. Barulah saya kasih masuk saya punya kuantiti sup macam mana. Kuantiti sup ikut kita punya mie ataupun ikut kemahuan masing-masing macam mana lah, banyak ataupun sedikit ikut daripada kemahuan masing-masing lah. Lepas itu barulah saya kasih masuk saya punya bahan sup ham choy. Ada ham choy, ada tomato, ada tofu putih, ada halia, sama itu tomato, sama ini biji salted plum, biji masin itulah. Satu biji cukup sudah, jangan terlalu banyak nanti dia masin. Barulah saya kasih masuk isi ikan yang akan goreng saja. Lepas semua itu sudah masuk, barulah saya kasih masuk perasa. Saya punya rasa ada garam sedikit saja. Lepas itu ada chicken stock sama ada gula, ataupun siapa tidak suka gula boleh pakai ajinomoto, sama serbuk lada putih sedikit lah. Selepas semua rasa karena kasih masuk tadi itu, barulah kasih masuk air limau untuk dia punya rasa asam-asam, sama ini sos ikan lah. Jadi ham choy soup dia punya rasa ada masin asam masin begitu lah. Tapi masin dia jangan terlampau masin. Jadi kamu kena ingat jangan terlampau masin, jangan terlampau asam. Jadi kena sederhana. Barulah saya kasih wangi dia pakai minyak bijan. Jadi begitu siap sudahlah sup ham choy isi ikan goreng. Baru bolehlah kasih masuk dalam mangkuk ataupun atas tuh kue tiaw lah. Jadi kamu orang mau try, kamu masaklah sendiri dengan bahan-bahan yang paling senang kena cari di pasar ataupun di kedai-kedai lah.
Kalau kamu tidak try masak, macam mana kamu mau tahu kan? Jadi itu sajalah macam mana cara dia memasak. Oke, kamu try masak baru kamu tahu. Watan Yingnyong Sipu. Jadi hari ini saya mau ajar kamu macam mana membuat watan Yingnyong lah. Mungkin ada di antara kamu yang belum tahu ataupun belum pernah nampakkan. Oke, indah apa? Yang penting hari ini saya ajar kamu macam biasa, kamu tengok video sampai habislah. Jadi di sini saya kasih panas minyak yang betul-betul panas supaya gorengan mihun dia cepat crispy lah. Pastikan minyak kena panas lah, jangan terlalu panas lah. Lepas itu di sini saya kasih masuk mihun yang kering, jangan pakai yang basah ataupun yang kena rebus. Pastikan kamu pakai yang masih kering punya lah. Kamu nampak juga di sini dia crispy ataupun mengembang macam begitu kan. Jadi jangan pakai mihun yang kena rendam. Jadi pastikan kamu pakai yang masih keras ataupun masih kering lah macam begitu, baru kasih goreng dia. Lepas itu di sini baru saya kasih tumis ataupun kasih wangi kuih tiao lah atau mie kuih tiao. Kasih ambil dia punya wangi kuali dulu lah. Apa orang bilang wokai kan, wangi kuali. Lepas itu saya kasih masuk bawang putih cincang untuk aroma wangi dia. Baru saya kasih masuk kicap pekat untuk kasih cantik warna dia, pasti gelap lama begitu. Lepas itu ambil dia punya wangi kuali macam begini. Kalau dia ada asap begini jangan takut dia bermakna wangi kuali itu begitu. Jangan takut dia hangus, pastikan kamu pandai agak lah. Lepas itu kasih masuk dalam piring yang besar, baru kasih masuk untuk kuih tiao di atas tuh crispy mihun lah. Jadi itu maksudnya watan Yingnyong bermakna dia apa, dia bercampur mihun sama kuih tiao lah. Jadi sudah macam begitu, jadi kita standby memasak dia punya kuah lah. Jadi macam biasa di sini saya kasih panas dulu minyak. Lepas itu saya kasih masuk bawang putih cincang ataupun kasih wangi bawang putih cincang untuk dia punya aroma wangi. Baru saya kasih masuk air ataupun buat dia punya kuah ikut kuantiti banyak macam mana kamu punya gorengan ataupun Yingnyong itulah. Jadi apa yang saya mau kasih tahu kamu di sini, pastikan kuah kena lebih banyak lah sebab supaya dia siok mau makan lah kalau banyak kuah. Lepas itu kasih masuk sayur ataupun seafood. Di sini boleh juga kamu pakai ayam ataupun daging lah, sama sayurnya boleh lah kamu tambah lobak ataupun kubis. Jadi ikut kamu punya cara masing-masing. Lepas itu saya kasih masuk saya punya perasa. Perasa ada garam, ada chicken stock, ajinomoto ataupun gula sama serbuk lada putih lah. Tapi paling senang di sini saya cakap ikut cita rasa kamu sendiri lah, macam mana kamu punya mulut sendiri. Jadi macam begitulah. Lepas itu tunggu dia masak macam begini. Kalau sudah masak dia punya seafood ataupun sudah letak perasa ngam sudah, baru kasih pekat pakai tepung kanji hewan lah. Di sini saya pakai tepung kanji hewan sebab dia punya pekat ngam ataupun tidak cepat cair macam begitulah. Jadi pastikan kamu buat di sini jangan terlampau cair, jangan terlampau pekat. Pastikan dia sederhana lah. Lepas itu las ataupun penghujung dia kasih letak telur satu biji. Pastikan dia setengah masak punya telur. Lepas itu bolehlah standby ataupun letak dia dalam hidangan Yingnyong, letak di atas dia lah macam begini. Jadi siap sudahlah watan Yingnyong di sini. Jadi kamu orang boleh try masak di rumah lah, baru kamu tahu dia punya rasa macam mana. Kalau setakat kamu tengok saja di sini kamu tidak tahu macam mana dia punya rasa kan. Jadi kamu try masak, kamu makan sendiri baru kamu tahu dia punya rasa macam mana watan Yingnyong. Jadi ini saja untuk sejar kamu hari ini. Itu sajalah. Hari itu ada yang request macam mana cara memasak watan kan. Jadi hari ini saya mau share kamu macam mana cara dia memasak. Permulaan dia kamu kasih panas dulu 2 kali, yang macam mana panas dulu baru kasih minyak dia, baru kasih letak tuh kuih tiao supaya kalau kuali kamu panas tuh kuih tiao tidak pandai melakang. Lepas itu saya letak itu bawang putih cincang. Tujuan dia supaya untuk ada aroma wangi lah begitu. Baru saya letak kecap cair sama itu kecap hangat untuk kasih gelap-gelap dia lah, sebab kalau kau buat kuah dia warna putih, takkan kamu kasih putih juga mie kan, jadi kena berlawan lah gelap dengan putih, kasih gelap-gelap dia. Lepas itu kuahnya pun warna putih macam dulu. Lepas itu kamu kacau dia pelan-pelan, jaga dia putus-putus sebab putih ini dia cepat putus. Saya kacau pelan-pelan saja tuh, nampak macam kasar tapi pelan-pelan saya kacau. Cara dia buat kuah macam ini. Kalau saya macam biasa saya kasih wangi dulu dia punya bawang, baru saya letak dia punya air 2 hok lah. Kalau kamu macam mana kamu mau banyak kamu gagal lah.
Waktu saya letak saya punya bahan masak lah, sayur sawi sama itu fishball. Disebabkan saya makan sendiri, jadi saya makan sendiri untuk kasih video, kasih share kamu. Jadi saya pakai itu, saya makan fishball sama fish cake saja, itu pun sadap sudah itu. Pas itu letaklah rasa, macam mana cita rasa sendiri. Saya pakai garam, chicken stock, itu Ajinomoto sama serbuk lada putih lah. Tapi kalau dari kamu ikutlah cita rasa kamu macam mana, mau masin kah, mau manis kah, mau apalah macam mana. Kalau mau pedas tambah lada, baru dia sedapan. Kalau orang yang suka makan pedas nih memang tidak lari dari tambah cili padi, mau yang banyak kunun. Tidak tahu macam mana boleh tahan pedas, tahan betul tuh perut. Kalau saya memang sekejap-kejap cari tandas sudah. Oke. Ikut dari kamu saja. Pas itu kacau-kacau lah dia macam ini, tunggu dia punya seafood masak. Kalau kamu mau tambah ayam kah, seafood kah, apa pun boleh. Dari kamu saja apa mau tambah. Kalau dia punya daging lah. Lepas itu sudah begitu saya yakin dia masak, saya taruh tepung kanji ewan untuk kasih pekat dia punya kuah. Saya selalu pakai tepung kanji lah, sebab dia cepat pekat. Kalau tepung kanji yang lain memang dia lambat pekat nih. Sebab ini kanji ewan dia original punya. Lepas itu begitu saya kasih taruh telur yang last punya lah, selalunya mini watan ho punya. Lepas siap begitu, bolehlah kasih taruh di atas tuh kuitiau. Jadi siap sudah, macam begini, simple. Kalau campin masak memang rasa simple, tapi yang belum tahu memang susah lah. Jadi yang request tuh boleh kamu try, oke? Kamu try. Mari kamu tunggu sini, saya mau kasih kongsi kamu macam mana cara memasak itu kuitiau goreng. Mesti ada nih yang banyak peminat yang kuitiau goreng nih kan, banyak yang suka makan nih kuitiau goreng. Tidak sadap pun kamu suka makan gak? Ya macam mana kamu nih, tidak sadap deh nih. Jadi macam biasalah begini, kalau saya masak selalu saya kasih panas dulu minyak yang betul-betul panas untuk goreng dia punya seafood lah. Tujuannya mengasih panas terlampau supaya bila menggoreng seafood ke ayam ke di permukaan kuali itu di bawah tidak melekat. Kalau kamu tidak kasih panas dia pandai melekat. Macam ini sudah panas, dia berapi-api sudah begitu, memang panas sudah. Kalau ada keluar sudah asap panas, baru kasih masuk kamu punya seafood lah. Kamu goreng dia sampai dia masak. Takkan menggoreng pun saya mau ajarkan. Ya jangan kamu begitu saya indah Jadi kamu goreng dia sampai dia masak begitulah. Ini sudah masak lah bani kalau begini. Pas itu kasih panas balik kuali kamu, kasih masuk minyak yang bersih punya, baru kasih masuk kamu punya telur. Pastikan kamu punya kuali panas lah supaya masakan kamu tidak melekat. Ini kasih taruh telur, baru saya kasih masuk bawang putih cincang untuk aroma wangi dia. Baru saya kasih masuk sayur. Itu sayur ikut kamu saja lah. Kalau kamu mau sayur lain-lain pun boleh juga. Tidak payah sayur pun boleh, telur saja kosong. Pas itu kasih masuklah kuitiau yang sudah ada rasa sedia lah. Saya punya rasa chicken stock, Ajinomoto, serbuk lada putih, sama itu garam secubit saja. Tidak payah banyak kalau garam. Jadi kamu punya rasa ikut sendiri, ikut cita rasa sendiri. Kamu mau masin kah, mau manis kah, ikut kamu punya cita rasa sendiri. Tapi yang penting pakai Ajinomoto, chicken stock sama serbuk lada putih lah, sama garam secubit saja. Pas itu goreng-goreng dia sampai dia ada wangi kuali. Kalau dia berasap-asap sudah tuh ada wangi kuali lah buat. Lepas itu kasih masuk lah kecap cair, kasih masuk sos tiram sedikit. Gitu baru kasih masuk kecap pekat manis Evo lah. Kalau saya pakai kecap pekat manis Evo lah, selalu saya guna untuk belum dalam masakan punya lah. Kita kasih masuk kamu punya seafood kalau yang mau masak. Jadi ini masakan kamu kena jaga dia putus lah, sebab kuitiau ini dia paling cerewet, dia cepat putus. Jadi kamu kena jagalah jangan putus. Lepas itu sudah las begitu, kasih masuklah itu sos ikan untuk dia punya aroma wangi lah betul. Sudah yang begitulah, sudah baru kasih basah pakai air. Jangan kasih basah pakai minyak, kasih basah pakai air supaya dia lawak sedikit. Begitu masak sudahlah. Jadi macam yang biasalah saya cakap, ini makanan tidak sadap ini. Tidak sadap nih, tapi banyak yang mengorder. Saya pun heran kenapa begitu. Belikah kamu order yang makanan yang sadap sedikit dari ini indah sadap ini, tapi kalau karena goreng ada wangi kuali pandai sadap lah itu kan. Jadi kamu try lah. Siapa yang tidak pandai makan kuitiau tuh kamu makan loh.